Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ahbabana fillah, ayyuhal a'izza, ma'a kitab Bulughul Maram bil Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk pertemuan kita yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan sebagaimana biasa dalam majlis dan juga dengan pengajian kita yang seperti ini, kita senantiasa selalu diberikan kekuatan, diberikan himmah, diberikan semangat untuk belajar yang pertama, dan juga keupayaan taufik dan hidayah untuk kita mengamalkan yang kedua, dan juga kemampuan untuk kita menyampaikan, mendakwahkan dan mengosikan kebaikan kepada orang ramai. Jadi mudah-mudahan sepanjang majlis pengajian kita tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu, dan kita mampu untuk memusatkan konsentrasi kita kepada hadis-hadis yang kita riwayatkan. Sebab hanya manusia saja yang boleh, manusia saja yang punya kemampuan, dan manusia saja yang menjadi wakil kepada semua makhluk untuk melaksanakan segala kehendak yang Allah kehendaki. La nuridu illa ala ma yuriduhul maula jalla wa ala, walau kunna nurid wa maulaka yurid fala yakun illa ala ma yuridu maulaka jalla wa ala. Kita tidak punya kehendak. Kalau pada saat kita berkehendak dan dalam waktu yang sama Allah berkehendak, maka yang akan berlaku itu adalah kehendak Allah jalla wa ala. Maka daripada muradatil maula jalla wa ala, dari sejumlah sekian yang Allah kehendaki atas tujuan apa manusia diciptakan Allah hidup di permukaan bumi dengan berbagai penunjang dan juga dengan berbagai keperluan, dengan berbagai nikmat ni'am allati la tu'addu wa la tuhsa. Maka dengan beberapa penunjang nikmat anugerah yang Allah bagikan kepada manusia, tentu dengan Allah menginginkan sesuatu kepada kita yang dengan sesuatu tersebut itu tidak akan terpenuhi dan juga tidak akan dapat dicapai dengan perantaran semua makhluk. Satu-satunya makhluk yang mampu untuk memenuhi keinginan Allah Jalla wa'ala itu adalah manusia. Maka karena mengingat semua makhluk-makhluk Allah telah pasrah dan menyerahkan tugas tersebut kepada manusia, amanahnya kepada manusia, khilafahnya kepada manusia, ubudiyahnya kepada manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dengan ayat yang pertama. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini dengan ayat yang kedua. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi. Fa abaina ayyahmilnaha. Ternyata mereka enggan untuk memikulnya karena terlampau berat amanah yang diamanahkan atau yang akan diamanahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Fahamalahal insan. Ternyata manusia yang menerima amanah tersebut, satu, untuk kita menerima amanah Allah, yang kedua untuk kita menjadi khalifah Allah, yang ketiga untuk kita menjadi abdan lahu Jalla wa'ala. Maka dengan 3 mandat yang diberikan kepada kita, dan juga dengan 3 amanah atau juga dengan 3 tuntutan yang diserahkan kepada manusia, maka manusia harus mampu untuk membuktikan
bahwasanya memang betul-betul kita layak, memang betul-betul kita boleh, memang betul-betul dengan kita mampu untuk mendapatkan 3 kepercayaan tersebut sebagai abid, sebagai khalifah, dan juga sebagai orang yang amin, yang menerima amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tunjukkanlah kepada semua makhluk yang bahwasanya dengan kita ini berkemampuan, tunjukkan kemampuan dan power yang kita miliki itu memang betul-betul mengagumkan. Tunjukkan ubudiyahnya, pendekatannya, ketabahannya, kesabarannya, kemuliaannya, kebaikannya, zikir dan amalannya. Sebab kita tidak boleh menyerahkan dan memandarkan seumpama amalan kepada binatang. Binatang tidak akan mampu untuk bertasbih, bertahmid dan membaca al-wirdul latif, baca Quran, atau juga bersalawat, atau juga membaca bacaan-bacaan yang telah kita baca bersama. Subhanallahi adada ma khalaqa fil ardis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi adada ma baina dalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq. Itu serahkan saja kepada kucing, tidak akan mampu. Kalau kita ajarkan pun kira-kira dalam berapa tahun kita perlukan waktu untuk mendidik agar dengan mereka mampu untuk membaca dan juga untuk mengamalkannya. Di samping kalau mereka tidak mau belajar pun wajar-wajar saja, sebab kadang mereka tidak berakal, sebab kadang mereka tidak mukallaf, sebab mereka diciptakan bukan untuk itu. Tapi kalau pada saat kita macam seperti kucing, senyap, diam, tidak ikut, dan juga tidak menunjukkan kebolehan kita, maka apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk yang seumpama kambing, kerbau, lembu, dan semua makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Jadi diingat, karena manusialah yang berkemampuan, manusialah yang berkebolehan, manusia yang paham, manusia yang mengerti, manusia yang boleh, semuanya itu dengan manusia. Untuk merubahnya dengan manusia, membangunnya dengan manusia, meningkatkannya dengan manusia, mengamatinya dengan manusia, mengamalkannya, matikan handphone, mematikan handphonenya juga dengan manusia. Kucing tidak dapat matikan handphone dan juga dengan kambing. Jadi pada saat perkara-perkara yang kita sebutkan tadi itu, yang memang itu adalah merupakan tugas dan kewajiban kita manusia, maka buktikanlah, tunjukkanlah kita memang merupakan makhluk yang mampu untuk beramal dan juga untuk menerima tugas yang telah diberikan kepada kita. Jadi mungkin pada pertemuan kita yang lalu telah saya perumpamakan, misal seumpama untuk datang ke masjid, seumpama untuk beretikad di masjid, seumpama untuk dibenih-benih dalam masjid, seumpama untuk khusyuk di dalam masjid, seumpama menangis di waktu sembahyang, seumpama khusyuk dalam ibadah, seumpama ikhlas dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu hanya kita saja yang mampu, dan itu memang suatu amanah yang diberikan kepada kita. Tidak boleh dengan kita menunggu bila kira-kira dengan kambing boleh mewakilinya, bila kira-kira dengan lembu boleh beretikad dan juga boleh melaksanakan sembahyang tahiyatul masjidnya, bila kira-kira dengan binatang boleh mengambil alih tugas dan kewajiban kita. Sampai hari kiamat mereka tidak akan mampu untuk mengambil alih tugas-tugas yang diwajibkan, yang diamanahkan kepada kita, kepada manusia. Kalau seperti itu hakikatnya, maka kewajiban yang diwajibkan kepada kita kena mampu dan harus mampu hilangkan yang namanya malas, hilangkan yang namanya segan, hilangkan yang namanya malu. Sifat-sifat yang semacam itu tidak patut dan juga tidak pantas ada dalam kehidupan kita. Kalau misalnya abang tak ada buku, tengok orang di samping yang ada bukunya. Kalau kita tidak ada panduan, tengok orang yang ada panduannya, supaya kita boleh sama-sama berzikir, boleh sama-sama beribadah, dan juga boleh sama-sama melantunkan amalan bacaan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitulah juga dengan pengajian yang kita adakan pada pagi hari ini dan juga pada tiap hari Sabtu sekali dalam sebulan. Hanya manusia saja yang boleh. Jadi kalau begitu kita tunjukkan kemampuan kita. Kalau dengan salafun salaf mereka telah menunjukkan kemampuannya masing-masing. Baru-baru ini saya baca di dalam kitab Safahat min Sabdil Ulama, ada diantara daripada mereka yang mengkhatamkan kitab-kitab tertentu yang sampai 30 kali, 50 kali, 100 kali, 200 kali. Ada di antara daripada mereka yang mampu untuk menghatamkan kitab Sahihul Bukhari, itu dikatakan tidak kurang daripada dalam 700 kali. Mana himmah kita? Al-Farabi ini salah seorang daripada ahli filsuf. Pada waktu Ibnu Sina menceritakan tentang beliau mempelajari kitabnya Arastu. Betul sebutannya? Arastu. Jadi kata Ibnu Sina, saya baca kitab itu sebanyak tidak kurang daripada 50 kali. Ternyata tetap juga saya tidak paham. 50 kali dibaca sampai habis pun juga tetap saya tidak paham. Jadi bukan masalah paham atau tidaknya, himmah mereka untuk membaca kitab tadi itu. Di waktu dengan Al-Farabi datang berjumpa salah satu daripada umara, salah satu daripada raja yang berkuasa, maka pada saat ketika itu Al-Farabi tampil dengan pakaian yang sangat-sangat sederhana, tampil dengan pakaian budaya orang Turki, sehingga seperti dipandang sinis dan juga dipandang rendah oleh khalifah atau juga oleh raja berkenaan. Tapi pada waktu itu Farabi tetap dipanggil. Setelah Farabi itu dipanggil, jadi kata Farabi Al-Farabi menjawab, saya ini datang ke mana? Ke depan kah atau saya duduk di sini? Ya ke depan lah. Maka dengan Farabi tadi itu langsung saja duduk bersampingan dengan tempat duduknya sultan. Di mana Amirul Mukminin, di mana sultan, di situ Farabi duduk. Jadi duduk bersampingan. Maka dengan sultan tadi itu bercakap kepada anak buahnya, bodyguard-bodyguardnya dengan bahasa yang tidak dipahami oleh sesiapapun. Bahasa yang digunakan itu hanya bahasa antara sesama mereka saja. Dikatakan Farabi ini tidak tahu adab. Farabi ini tidak beradab. Saat ketika datang ke situ, Farabi dengar, Farabi paham. Jadi kata Farabi berkata kepada Tuan Khalifah, Tuanku jangan terburu-buru. Al-ibratu bil khawatim. Yang jadi patokan itu adalah penghujungnya. Terperanjat Tuan Khalifah, ternyata Farabi paham dengan bahasa perbualan mereka. Jadi ditanyakan oleh Khalifah, awak ngertikah bahasa itu? Jadi kata Farabi menjawab, bukan setakat itu saja. Aku menguasai tidak kurang daripada 70 bahasa. Aku menguasai tidak kurang daripada 70 bahasa. Jadi akhirnya saat ketika duduk, karena majlis pada malam hari itu majlis dan menghimpunkan semua lapisan ulama yang punya kebolehan, yang punya keahlian, yang punya kepandaian macam-macam dengan kemampuannya. Itu dalam bidang ilmu akhlak, itu dalam bidang ilmu tafsir, itu tentang ilmu fikih, itu tentang bidang ilmu apa. Jadi pada saat ketika itu ternyata suara Farabi lah yang kedengaran di kalangan mereka. Jadi Farabi yang mengalahkan. Jadi berbicara tentang bidang ilmu alat, ternyata ucapannya Farabi. Tentang ilmu hukum, ucapannya Farabi. Jadi kata Farabi mengatakan, aku tidak hanya menguasai bidang-bidang ilmu yang seperti itu, aku juga menguasai bidang-bidang peralatan musik. Jadi pada saat ketika itu dia keluarkan daripada bagnya satu alat yang dengan alat tadi itu memang aneh bin ajaib. Jadi daripada potongan pecahannya disusun tadi apakan, terus dimainkan bunyinya khusus dengan Farabi menyanyikan, memilih beberapa bait syair yang membuat orang jadi ketawa semuanya. Jadi nampak penampilan dengan bahasa syairnya tadi itu kelihatan agak lucu, kelihatan agak menghibur, semuanya pada ketawa. Dirombak lagi alat tadi itu, tadi pasang yang di depan dikebelakangkan, yang di samping dikesampingkan, yang atas ke bawah dan lain sebagainya. Begitu digunakan dan juga dinyanyikan dengan beberapa lantunan syair, membuat orang semuanya jadi menangis. Membuat orang semuanya jadi menangis.
alat tadi itu dirubah kembali, dipecah-pecahkan kembali, disusun kembali sebagai alat musik, digunakan, dipersembahkan dan juga dinyanyikan dengan beberapa bait syair daripada syuara orang-orang terdahulu yang pada akhirnya semua penontonnya itu tertidur nyenyak. Para Nabi pun tinggalkan mereka pada waktu tidur. Ini kita sekejap saja sudah mengantuk mata. Astagfirullahaladzim. Nih gimana? Cobalah bertahan sejenak. Itu yang baca kitab 50 kali, kita ini belum hatam 1 kali pun belum lagi. Baru pada permulaan, apalagi ini yang muda-muda nih, yang remaja baru dalam usia belasan tahun. Hilangkan sifat malas, hilangkan sifat lemah atau yang namanya al-ajaz. Na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku memohon perlindungan dengan Engkau ya Allah daripada sifat al-ajaz, lemah, malas, atau juga dengan sifat-sifat yang seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi jammim bi khair wa ba'd. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة آمين ونفعنا به وبعلومه الدارين إن شاء الله تعالى. آمين. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا خاطت المرأة لم يؤاخذوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Qala annal yahud, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bahwasanya orang-orang orang-orang Yahudi apabila istri-istri mereka udzur, kanu lam yuakiluha, maka dengan mereka tidak akan makan bersama, tidak akan duduk bersama, tidak akan tinggal bersama. Istri pada masa udzur itu akan diasingkan daripada tempat kediamannya, duduk di dapur, duduk belakang, duduk atas, duduk samping, tak makan bersama, tidak minum dan juga tidak tidur bersama kalau sepanjang mereka udzur, kalau pada waktu mereka udzur. Kemudian baginda mengingatkan kepada para sahabat dan juga memberikan pencerahan kepada mereka, agama kita tidak sebagaimana agama orang-orang Yahudi yang beranggapan wanita itu kotor kalau pada waktu dalam keadaan uzur. Kita hanya satu saja yang tidak boleh kita lakukan pada waktu istri kita dalam keadaan uzur, a'tazilun nisa'a fil mahid, elakkan dan tinggalkan dan jauh istri kamu pada waktu mereka uzur. Hanya dengan hubungan intim, hanya dengan benda yang satu itu saja yang dengan kita tidak boleh melakukannya. Selain daripada hubungan jasad, selain daripada hubungan itu, Nabi kita bersabda, isna'u kulla syai'in, lakukan segala-galanya kecuali jima. Jima saja yang tidak boleh. Minta maaf, nyimpang sedikit. Kenapa ramai orang-orang terpengaruh, terbabit dan juga terbuai hatinya atau juga tercuit hatinya untuk mengikuti kumpulan Syiah. Sedangkan kumpulan Syiah itu adalah kumpulan yang dibenci, yang dimurka oleh Allah, disebabkan karena mereka membenci, memurkai hamba-hamba Allah dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi kenapa ramai di kalangan pemuda dan pemudi kita, bahkan ramai di kalangan pensyarah-pensyarah kita di yuk mana di KL yang berpahaman Syiah? Apa yang menggiurkan kira-kira dengan pahaman Syiah? Apakah kira-kira dengan mencerca dan mencaci maki para sahabat? Apakah kira-kira dengan mendustakan Al-Quran dan mengatakannya tidak cukup? Apakah kira-kira dengan membenci dua sahabat Nabi kita yang paling dekat? Apakah kira-kira dengan mempelit dan juga dengan mengutuk dua istri Nabi kita yang tercinta, Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Hafsah? Ataupun juga mereka tergiur dengan Syiah disebabkan karena dengan Syiah mempunyai imam,
mempunyai imam yang maksum. Imam-imam mereka itu maksum daripada kesalahan dan mampu untuk memberikan panduan dan bimbingan kepada kita atau kepada mereka secara pasti. Tidak, bukan karena akidahnya, bukan karena ideologinya, bukan karena kepercayaannya. Yang paling menggiurkan dengan Syiah itu ada 3 jim. Tadi jim jima yang pertama, jim Jumat yang kedua, jim jamak yang ketiga. Sebab dengan sembahyang mereka jamak. Kemudian sembahyang Jumat tidak ada kecuali kalau selepas turunnya Imam Al-Muntadhar, imam yang mereka nanti-nantikan. Jim yang paling berkesan jimaknya. Oh, itu dengan nikah mut'ahnya itu yang membuat pemuda-pemudi tergiur untuk menyertai pahaman Syiah. Kembali, jadi Nabi kita bersabda, isna'u kulla syai', lakukan apa saja kecuali jima. Itu saja yang tidak diperbolehkan. Maknanya apa? Duduk sekali, makan sekali, minum sekali, dilayan. Jadi tidak ada bedanya. Istri kita pada tutur bancukan teh tarik, melo, susu, atau juga layan kita dengan makanannya, sajiannya, hidangannya. Dia memasak, dia menanak, buat gulai, buat masakan, dan juga dengan layanan hidangan sebagaimana biasa. Kemudian yang kedua, tidur bersama suami juga tidak ada masalah dan juga tidak ada apa-apa. Sayyidatuna Aisyah menceritakan, kalau dengan baginda ingin menggauli kami pada masa kami uzur, alqa alaina izaran, maka Nabi kita pastikan daripada pusat kami sampai ke lutut itu tertutup. Itu sempadan. Nanti abang besar. Itu sempadan itu kita tak boleh sentuh, tak boleh masuk ke situ. Ada polis negara, tak ada polis negara, ada FRU berjaga-jaga di situ atau juga tidak ada, tetap itu tidak boleh disentuh. Sebab kalau tersentuh ke situ, tersentuh kulit dengan kulit, takut kalau nanti kulitnya itu akan berkelanjutan. Bahaya. Sebab kulit dengan kulit itu mempunyai daya tarikan. Jadi takut kalau dengan kita tidak dapat mengawal nafsu, tidak dapat mengawal keadaan. Mungkin juga dengan pasangan kita pun juga tidak mampu untuk mengawal keadaan. Maka ikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, batasannya kita tidak boleh menyentuhnya. Yang kita tidak boleh mendekat yaitu adalah kawasan antara pusat sampai ke lutut. Jangan meraba-raba di situ, jangan menyentuh-nyentuh di situ. Dan juga dengan perempuan tidak boleh menyentuhkan bagian-bagian tersebut daripada pusat sampai ke lutut ke bagian manapun daripada suaminya. Apakah antara dua sempadan tadi itu disentuhkan ke tangan suami kah, atau juga ke paha kah, ke lutut kah, kemana saja. Tapi sebaliknya tidak ada masalah. Kalau dengan dia, asalkan dia tidak menyentuhkan sempadan, kawasan, tempat yang kita sebutkan tadi daripada pusat sampai ke lutut. Misal dengan tangan jauh, dengan siku jauh, dengan lengan jauh, dengan al-adud pun juga jauh. Jadi kalau dengan seumpama tangan, misalnya tangan perempuan menyentuh bagian-bagian tertentu daripada suaminya, dari ujung rambut di atas sampai kepada ujung kuku di bawah, itu perempuan boleh sentuh. Yang tak boleh kita sahaja. Kita tak boleh sentuh dia, dan dia juga tidak boleh menyentuhkannya di mana? Pada kawasan sempadan yang kita sebutkan tadi itu saja. Jadi hukumnya berlaku daripada sebelah pihak, tidak berlaku daripada pihak yang lain. Jadi daripada pihak suami, misalnya, bolehkah istri sentuh paha suami? Boleh. Bolehkah istri sentuh lutut suami? Boleh. Bolehkah istri naik ke atas sedikit? Boleh. Bolehkah istri naik lagi ke atas lagi pun juga boleh. Semuanya boleh. Kan Malaysia boleh. Jadi karena dengan kebolehan tadi itu berarti hukum memberikan kebenaran kepada dia untuk menyentuh bagian daripada anggota tubuh suaminya daripada atas sampai ke bawah. Tapi sebaliknya tidak demikian. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, longgar sedikit. Hadis yang tadi Nabi kita bersabda, isna'u kulla syai', lakukan apa saja. Lakukan apa saja di situ. Ini menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini jorok. Arti jorok itu lucah. Arti lucah itu porno. Jadi macam mana kira-kira kalau seandainya pada masa dia udzur. Ini kita berbicara secara umum.
tidak tunjuk, tidak tuding, tidak duga siapa-siapa, itu tidak ada. Ini hukum secara am. Bagaimana? Misalnya kalau seandainya dengan istri menyentuh bagian yang sensitif daripada anggota suaminya pada masa uzur, boleh. Bagaimana kalau seandainya dengan istri bukan setakat menyentuh dengan tangan, tapi menyentuhnya dengan mulut misalnya. Mungkinlah es krim tak ada misalnya. Misal sajalah. Jadi tak macam mana tengok budak-budak kecil makan es krim sedap, renyom diisap-isap begitu. Akhirnya teringin juga si perempuan tadi tuh mengisap-isap es krimnya suami. Abang tak paham tak masalah, ni yang paham-paham saja. Abang senyap saja, dengar saja. Jangan ikut-ikutan sebab belum waktunya lagi. Nah, jadi kalau saya seperti itu macam mana? Bolehkah? Pernah kita masalahkan tempo hari. Ada sebagian ulama mengatakan boleh, dan juga dari sebagian daripada mereka mengatakan tidak boleh. Pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Itu termasuk daripada mut'ah, termasuk daripada bagian berseronokan yang dibolehkan, termasuk daripada nikmah dan tana'um dengan pasangannya. Jadi kalau seandainya saja antara satu sama lain tidak mesti sama. Tapi kalaulah berlaku yang semacam itu macam mana? Mungkin saja dengan si suami ingin melampiaskan nafsunya dengan cara semacam itu. Boleh tak istri dia layan pada masa dia uzur? Dia tidak melayan daripada batas antara pusat sampai ke lutut, tapi melayannya daripada pusat ke atas. Mungkin dengan bagian atas daripada pusatnya, atau bagian atas lagi daripada dagunya, dikecup atau dilumuk atau dihisap sama istrinya sampai terpancut misalnya. Itu bagaimana hukumnya? Itulah ini untuk 17 tahun ke atas. Bang sudah 17 tahun belum? Sudah 17 dah? Oke, duduk, jangan kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Macam tu ceritanya. Jadi kalau ala sabilil iftirat, kalau sampai terkeluar pun memang minum lain dengan meminum. Terminum, tertelan beda dengan menelan. Menelan memang tidak boleh sebab itu kotor. Itu tidak boleh diminum. Itu bukan teh tarik supaya diketahui. Itu bukan teh radix, bukan teh tarik, bukan teh, semuanya bukan. Itu bukan minuman. Itu bukan daripada jenis minuman. Itu daripada jenis yang kotor yang wajib dibuang atau yang wajib diabaikan. Tapi kalau saya terminum, tertelan, itu cerita lain. Kesimpulannya seperti itu, ikut pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja. Tapi dengan pendapat yang mengatakan hukumnya haram, karena melihat kepada kegunaan mulut. Hasbi Rabbi Jallallah, mulut. Ma fi qalbi ghairallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, mulut. Yang berzikir mulut, yang bertasbih mulut, yang membaca mulut, yang bertahmid mulut, yang bertahlil mulut, kemudian yang bersyarah mulut. Dengan beberapa dambaan bacaan yang kita baca pada waktu kita sembahyang itu juga dengan mulut, tasyahudnya dengan mulut, salawatnya dengan mulut, takbirnya dengan mulut, dan banyak lagi macam-macam ibadah yang dibaca oleh mulut. Takkan mulut yang macam itu kegunaannya tergunakan untuk mengecup es krimnya suami. Paham es krimnya tahu? Alhamdulillah abang tua sebelum tua lagi, masya Allah, tabarakallah. Seperti itu. Jadi ikut pendapat kedua mengatakan hukumnya haram, ikut pendapat pertama mengatakan itu boleh-boleh saja. Dalil yang mengatakan boleh-boleh saja, Nabi kita bersabda, pada masa istri kamu uzur, isna'u kullu syai', khayal saja. Naluri seks kita tuh bergejolak seperti apa bentuknya, dan kita nak minta dilayan dengan cara seperti apa boleh. Yang tidak boleh hanya hubungan yang satu itu saja. Jadi tak akan manusia terperangkap kepada perkara-perkara yang terlarang, yang seketika dengan kita diberikan kebolehan yang sebebas-bebasnya dengan 1001 cara yang mungkin dikhayalkan oleh seseorang. Hanya satu saja yang tidak dibolehkan, melakukan hubungan intim yang kita sebut dengan jima. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Kalau nikah hukumnya haram, kalau telanjut juga jadi macam mana?
Kalau terlanjur, ulama mengatakan kalau itu pada awal darah keluar kita disunahkan, mazhab kita disunahkan, mazhab Imam Ahmad mewajibkan kita bersedekah dengan 1 dinar emas kira-kira dalam 700 rm. Tapi kalau seandainya pada akhir-akhir darah keluar kita diwajibkan bersedekah sebanyak setengah dinar emas atau kira-kira dalam 350 rm. Mazhab kita tidak mengapa atau tidak wajibkan kafarat, wajib tobat, beristighfar, jangan patah balik, jangan mengulang kembali perbuatan yang semacam itu. Tapi tidak ada sembarang kafarat yang diwajibkan kepada pasangan yang terbabit melakukan hubungan 2 waktu istri dalam keadaan uzur. Betapa indahnya agama kita, sehingga yang walaupun istri dalam keadaan uzur, yang walaupun istri dalam keadaan sudah tidak dapat melayani suami, perasaannya tidak ternodai dan juga perasaannya tidak terhukum atau juga tidak tercemarkan. Kenapa? Sebab kadang-kadang timbul perasaan senangnya jadi abang. Nah, pada orang bersih, masalah tabarakallah, peluk memeluk. Sini. Nah, tapi kalau pada tudur sudah keluar, dok dulu. Bih. Yang duduk di sini, jauh. Nah, itu kan tersinggung dia, mesti tersinggung. Siapa pun kan tersinggung. Kalau pada tuh bersih, yang Assalamualaikum yang. Tapi kalau pada tuh uzur, melayang, dilayangkan, istri dijauhkan. Sudah tanah hidup pun baring hadap kemana, begitu tanah lagi duduk sekali dia jauh. Jadi siapa yang tak merasa, yang kalau pada saat di waktu dia dalam keadaan uzur, ternyata dia diasingkan daripada katilnya atau juga daripada tempat tidurnya, daripada bilik tidurnya. Islam itu indah, yang walaupun dalam keadaan semacam itu tidak boleh layan suaminya untuk dengan hubungan yang satu, tapi tetap agama tidak menghalang untuk kita bersama dia. Waktu kita tidur, waktu kita berbaring, waktu kita makan dan minum, semuanya dibolehkan. Yang tidak boleh hanya satu. Nah, silakan. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluni wa attaziru wa yubashiruni wa ana haid. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni. Kita hitung usia baginda Nabi terlebih dahulu. Nabi kita berpoligami itu pada masa selepas Nabi kita hijrah ke Madinah. Oke, 40 tahun masa Nabi kita terpilih, umur Nabi kita terpilih menjadi Nabi dan Rasul. Tambah 13 tahun Nabi kita di Mekah, berarti 53. Maknanya Nabi kita ke Madinah itu pada lingkungan usia 54-an tahun. Apa yang ingin kita ambil daripada peristiwa atau daripada jenjang umur tadi itu? Nabi kita berpoligami, kawin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi yang 2 itu tidak Nabi kita kumpuli. Nabi kita ceraikan sebelum Nabi kita berkumpul. Yang pernah terkumpul pada waktu yang sama 9 sahaja. Sayyidatuna Khadijah meninggal sebelumnya. Jadi yang walaupun Sayyidatuna Khadijah sudah berumur, tapi satu-satunya istri baginda yang berkumpul dengan beliau, tidak ada sembarang kongsian dengan sesiapapun, itu adalah Sayyidatuna Khadijah. Betul? Selama sejak Nabi kita usia 25 tahun sampai menjadi Nabi 15 tahun, tambah kira-kira dalam 11 tahun, sebab Nabi kita hijrah, Sayyidatuna Khadijah meninggal 2 tahun sebelum Nabi kita hijrah. Berarti kira-kira 11 tahun. 15 tambah dengan 11 tahun tidak kurang daripada dalam 26 tahun. Sayyidatuna Khadijah duduk dengan baginda Rasulullah SAW tanpa ada sembarang orang yang bersama beliau pada saat ketika itu. Itu diantara daripada manaqib. Kalau nantinya masing-masing daripada istri Nabi ingin memperkenalkan kelebihan dan kemuliaannya, Sayyidatuna Aisyah yang muda, cantik dan perawan, Sayyidatuna Ummu Salamah yang tidak ada rasa cemburu, Sayyidatuna Zainab yang dinikahkan langsung oleh Allah. Falamma qadha Zaidu minha wa tarazawwajnaka. Setelah berkumpul dengan Sayyidina Zaid, setelah mereka bersama, maka Allah kawinkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Maka kelebihan daripada Sayyidatuna Khadijah tidak pernah terkongsi dan tidak pernah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seseorang selain daripada beliau sendiri selama tidak kurang daripada dalam 26 tahun. Jadi kita hitung daripada usia 53-54 tahun lah masa Nabi kita di Madinah, Nabi kita kawin setelah dengan Sayyidatuna Aisyah 2, 3, 4, 5 sampai 9. Jadi dalam masa tersebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pada waktu Nabi kita mengumpuli sejumlah tidak kurang daripada 9 orang yang dengan salah satunya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Masing-masing daripada istri Nabi kita itu memainkan peranan mereka sebagai istri. Yang ini mungkin dengan hafalannya, yang itu dengan ingatannya, yang itu dengan kemampuannya, yang itu dengan pengalamannya. Satu persatu memang ada target dan ada tujuan pada waktu Nabi kita menikahi mereka. Tapi yang secara pasti umur 54 tahun itu bukan waktu yang paling ideal untuk orang berpoligami. Bukan waktu yang paling munasabah untuk orang berkawin 2, 3, 4 atau banyak. Kenapa? Sebab kita sudah melalui jenjang pertengahan umur. Idealnya kalau anak berpoligami pada masa usia 30-an, 35-an, 40-an, 45-an. Stop. Sampai di situ. Udah lewat atau belum? Jadi kalau sudah 50 ke atas itu kita sudah melalui jenjang separuh umur. Yang pertama, berarti dapat kita ambil kesimpulan Nabi kita berpoligami bukan karena nafsu, bukan karena untuk menyalurkan syahwat, bukan hanya untuk berpoya-poya dengan keluarga. Kenapa? Sebab usia beliau sudah lanjut, sudah mencapai 54 tahun. Itu yang pertama. Di samping istri-istri baginda yang Nabi kita nikahin, yang perawan dan yang muda tuh cuma hanya satu saja, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di situ diceritakan oleh beliau, saya bercerita, apabila Nabi kita ada hajat dengan kami, nak berseronokan dengan kami, alqa ilaina izaran, maka Nabi kita letakkan atau Nabi kita bagikan kepada kami izar, arti daripada izar yang menutup antara pusat sampai ke lutut. Maksudnya pakai celana loh, pakai sepeda loh, paling tidak. Jadi tutup daripada pusat sampai ke lutut supaya tidak terbabit pasangan itu kepada perkara yang terlarang semasa uzur. Naam, qala عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. Jadi yatasaddaqu bidinar. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyampaikan riwayat kepada kita, bagi seseorang yang menggauli istri pada waktu udzur, itu bersedekah sebanyak 1 dinar emas 700 ringgit ataupun juga 350 ringgit. Kata ulama, maksud daripada hadis tadi itu kalau pada umur darah keluar 700 ringgit, kalau pada masa penghujungnya 350 ringgit. Maka bagaimana kalau gejolak nafsu kita tidak dapat dikawal? Banyak bang 350 ringgit. 350 banyak atau sedikit? Banyak. Tapi dalam waktu yang sama, yang nak diinginkan pun juga lebih banyak. Benda itu tidak dapat dinilai dengan duit. Kenikmatan tidak dapat dinilai dengan duit. Jadi bagaimana kira-kira dengan gejolak nafsu yang tidak dapat dikawal? Nah, jadi kalau sudah dalam keadaan semacam itu, apalagi terancam dirinya dengan beberapa perkara yang terkutuk, mungkin akan menggauli daripada dubur, daripada belakang, ataupun juga akan beronani, beristimna, atau juga akan menggunakan alat-alat yang seumpama dengan kemaluan wanita atau juga dengan kemaluan laki-laki, dan itu banyak dijual
tempat kosmetik banyak menjual peralatan seperti itu. Kalau di Indonesia disebut alat bantu laki-laki, alat bantu perempuan. Dia berupa boneka atau anak patung berupa plastik, tapi menyerupai alat kelamin, menyerupai kemaluan laki-laki dan juga menyerupai kemaluan wanita. Dan ini dipakai oleh perempuan yang tidak keruan dan juga manusia yang tidak tahu Allah, yang tidak kenal agama. Pelik, macam mana boleh hidup membujang, tak kawin-kawin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupa-rupanya nafsunya tersalurkan dengan cara beronani, dengan menggunakan getah-getah yang seperti itu. Dia punya pendirian, tak ada resiko, tak ada tanggung jawab, tak perlu bagi makan, tak perlu nafkah, tak perlu cari tempat tinggal, tidak perlu hantaran, tidak perlu infak, tidak perlu mahar, tidak perlu ijab kabul. Macam juga sebaliknya, kalau seandainya kawin, nanti hamil, nanti muntah-muntah, nanti beranak, belah anak, tidur tak keluar, badan jadi kendor. Kalau dengan cara macam itu nafsu tersalurkan tapi secara haram, itu kawinnya dengan iblis alaihi laknat. Itu bukan satu alternatif, bukan satu pilihan yang dibenarkan dalam agama. Yang namanya beronani, ada pendapat mengatakan dosa besar, ada pendapat mengatakan hukumnya haram. Paling ringan pendapat yang mengatakan itu makruh dalam keadaan terpaksa. Bahkan ada pendapat yang mengatakan itu adalah al-wa'du sughra, sama dengan menguburkan anak hidup-hidup. Kenapa? Sebab kalau seandainya seseorang yang beronani tadi itu hubungannya berlangsung secara halal, mungkin saja selepas 8 bulan, 9 bulan ke depan si perempuan itu akan menjadi ibu, sementara dengan suaminya akan menjadi bapak. Tapi pada saat hubungan tadi itu berlangsung secara haram, maka secara tidak langsung menyia-nyiakan keturunan dan membunuhnya atau memusnahkannya. Jadi mungkin akan terbabit kepada zina, mungkin akan terbabit kepada homoseks, mungkin akan terbabit kepada istimna atau onani, mungkin juga akan terbabit menggauli istri daripada belakang. Ulama mengatakan dalam keadaan semacam itu cara yang paling ideal yang disyorkan. Paham apa yang saya baca? Paham. Jadi kalau seandainya sampai berlaku semacam itu, cara yang paling ideal beristimna, beronani, tapi dengan bagian anggota tubuh istri. Onani sendiri tidak boleh. Tekankah, pegangkah, usapkah, ururkah, plastikah, buah pisangkah, semuanya tidak boleh. Terongkah, tak boleh semuanya. Jadi bagaimana yang boleh? Banyak yang kecil-kecil. Sekolah apa? Kecil-kecil itu? Agar sini Bapak. Hah? Nanti cepat dewasa mereka kalau itu. Apa duduk yang bagus bang? Duduk yang cantik sedikit. Loh. Jadi, khairlah, lihat apalah. Belajarlah, minta maaf lah. Syokah baca dengan cerita. Loh. Jadi bang, minta maaf ya. Ingat saya nanti mungkin saya dah mati, dah bang ingat. Loh, rusak deh ikut pengajian hari Sabtu dengan saya pada waktu di belakang. Ini kata si caranya macam ini dia caranya. Ini kita sekarang kalau dulu teorinya ini praktikalnya. Wah, teringat dengan kita pada masa itu. Jadi ya tak boleh tadi. Dua pilihan. Dunia zaman kita sekarang saja untuk tengok benda lucu itu dimanapun boleh. Asal ada jaringan internet dah. Apa yang tak boleh zaman kita sekarang? Kalau tinggal di Eropa, benda-benda yang namanya zina, yang namanya homoseks, itu di ujung jari saja sudah boleh buat. Di negara kita pun juga seperti itu. Jadi untuk urusan kemaksiatan di zaman kita semuanya boleh, semuanya mudah. Secanggih teknologinya, secanggih itu juga kemaksiatan dan kemungkarannya. Nah, jadi mungkin pada 30-40 tahun ke depan lebih lucu, lebih bebas, dan juga lebih terbuka lagi pergaulannya. Itu satu perkara yang lebih mudah daripada yang mudah. Maka zina terkutuk, homoseks
terkutuk. Menggauli daripada belakang pun juga terkutuk. Menggauli daripada hadapan kena denda 350 ringgit kalau pada waktu di pertengahannya, 700 ringgit pada masa permulaannya. Jadi macam mana? Maka di antara daripada alternatif yang disarankan, satu, ya imma kamu seseorang itu beristimna dengan istri dengan bagian anggota tubuh yang mana saja selain daripada batas yang kita sebutkan tadi. Dia boleh beristimna dengan bagian atas daripada perutnya, boleh beristimna dengan bagian bawah daripada lututnya, boleh beristimna paham, beronani dengan tangannya, beronani dengan mulutnya, jangan di telinga lah, tak boleh di telinga. Takut kalau nanti tuli nanti tak mendengar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misal saja lucah, memang saya tahu ini lucah sangat porno sekali pembicaraan yang kita bicarakan, tapi ini memberikan suatu solusi kepada seseorang yang bergejolak nafsunya, yang kalau pada waktu dia tidak terbabit, tidak membabitkan diri dengan cara solusi yang semacam itu, alternatif yang seperti itu, mungkin akan terbabit kepada zina yang diharamkan, wal-iyadu billah. Yang kedua, pastikan istri tanya dulu yang setakat nak tahu. Nah, yang macam mana? Sekedar abang nak tahu saja, kira-kira masa uzur itu terus-terusan kah darah keluar atau macam mana? Apakah tiap 24 jam darah keluar? Oh, saja seperti pipe itu menetes. Nah, yang walaupun istri itu uzur seminggu, bang, dengar 10 hari, 12 hari sampai kepada setengah bulan, darah itu tidak pernah keluar terus-menerus. Ada masa-masa dia keluar. Kadang-kadang sampai sepanjang hari darah tidak keluar langsung. Tak ada langsung. Biasa memang untuk 2, 3, 4 hari pertama itu darah selalu ada. Jadi maksud selalu ada tidak mesti keluar. Tapi kalau buh kapas masuk situ atau dia cek, misalnya dia cek cara macam mana, dengan menggunakan kapas atau juga dengan menggunakan tisu. Kalau ternyata kawasan daripada kemaluan tadi itu tidak ternodai, tidak ada darah berjelumuran di situ, tidak ada darah haid yang berjelumuran, berarti darah tidak ada. Jadi pada masa darah tidak keluar, yang walaupun hanya dalam beberapa menit, mungkin sampai 30 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, kadang-kadang sampai berhari-hari, maka niatkan dalam hati aku ikut kepada pendapat yang mengatakan boleh menggauli istri di saat darah tidak keluar. Ini kalau memang sudah tidak boleh dikawal juga. Jadi yang tadi itu beronani, yang ini salurkan ke situ. Tapi dengan catatan pada masa darah tidak keluar, tuntutan yang diwajibkan kepada istri untuk membasuh hadapannya, dan dia sudah boleh melayan suaminya dalam keadaan gejolak nafsu yang tidak dapat dikawal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا خاضت لم تصلي ولم تصم. Riwayat daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi kita berkata, menjelaskan dan menerangkan kepada kaum wanita yang komplain. Nabi kita sebutkan mereka naqisatu aqlin wa din. Nabi kita bersabda, aku tidak pernah melihat seorang manusia yang mampu untuk menggoncangkan ketampilan seorang laki-laki yang akil itu daripada perempuan. Kestabilan perempuan itu boleh goncang, ketegaran perempuan itu boleh tumbang, kehebatan laki-laki, salah sebut tadi. Kekuatan daripada seorang laki-laki, kestabilan daripada seorang laki-laki itu boleh tumbang. Kecerdasannya, kepintarannya, kebolehannya, kemampuannya, itu boleh saja tumbang. Itu dengan upaya atau juga dengan tipu daya daripada seorang perempuan. Nabi kita bersabda, itu aku tidak pernah melihat daripada seseorang yang mampu untuk menghilangkan lubba rajul, menghilangkan kesedaran, kebolehan, kemampuan daripada seorang laki-laki itu daripada perempuan. Innahunna, sesungguhnya wanita-wanita itu naqisatu aqlin wadin, kurang akal, kurang agama. Gak kalau kita sebut perempuan macam itu tersinggung tadi ya. Singgung.
Ente ini apa? Agamanya kurang, akalnya pun juga kurang. Tuh belum lagi kita katakan akal di lutut. Baru kita katakan kurang akal dan juga kurang akal, kurang ibadah. Nah, kesatu aklin wadin, kurang akal dan juga kurang agama. Maka mereka pun komplain, bagaimana kami dikatakan kurang agama ya Rasulullah dan juga kurang akal? Nabi kita bersabda, alaisa syahadatu wahidatin minkunna, tidakkah penyaksian salah seorang daripada kalian itu hanya mengimbangi separuh daripada penyaksian kaum laki-laki. Satu orang laki-laki saksi daripada perempuan 2 orang. 2 perempuan sebanding dengan 1 orang laki-laki. Dari sudut penyaksian itu menyentuh kepada daya ingatan dan kemampuan. Itu separuh laki-laki. Nah, kesatu aklin, kurang akal, penyaksian daripada perempuan 2 daripada perempuan, 1 orang daripada laki-laki. Sebab emosi, simpati perempuan itu agak berlebihan daripada kesadarannya. Perempuan mudah dipengaruhi. Ya, yang walaupun kita juga ada yang kadang-kadang terumbang-ambing dengan janji daripada perempuan, tapi perempuan itu lebih banyak. Jadi kadang-kadang dengan seorang laki-laki mengatakan sayang, dia katakan cinta, dia katakan rindu, terus terang saja tak ada sapa-sapa di dunia selain daripada kamu. Saya akhir-akhir ini, dia cerita kepada perempuan tuh ditolak mentah-mentah. Maka laki-laki, okelah kalau macam itu keputusan kamu tidak berkenan untuk menerima saya sebagai suami, tapi macam mana pun sebelum kamu memilih dengan pilihanmu dan juga sebelum aku mencari orang yang selain daripada kamu dan rasa-rasanya itu tidak boleh, aku ingin meluahkan perasaan. Berkenan tak kira-kira kita simbang? Ini bukan cerita halal haram nih. Halal haram itu cerita lain. Ini cerita dia nak luahkan perasaannya kepada perempuan tadi itu di Putrajaya depan Tasik situ, duduk situ sambil minum es krim, simbang di situ. Jadi kata silakan kita itu bukan cerita. Boleh kasih? Saya tidak bercerita tentang hukumnya. Ini bercerita tentang simpati daripada seorang perempuan. Jadi entah dari mana ya. Saya ini cakap mulai daripada mana, terus terang saja memang serba salah. Saya memang tidak pernah dalam hidup saya jadi semacam ini, jadi tidak keru-keruan. Kalau saya tengok tembok nampak kamu, saya tengok pisang nampak kamu, saya makan nampak kamu, saya pakai baju nampak kamu, pokoknya kamulah dalam ingatan. Saya tidak pernah berperasaan semacam ini. Ya Allah ya Rahman, tolong aku. Jadi mesti dia sabarin. Kalau menetes air mata laki-laki itu dia akan bagikan sebut tangan dia. Bang jangan begitu bang, abang buat perasaan saya jadi hancur sekarang ini. Ya kalau hancur kenapa tanah dengan aku? Coba begitu saja. Nangis, katakan sayang, katakan cinta, hati dan perasaannya sudah goyang. Itu dengan perempuan. Laki-laki tidak semacam itu. Laki-laki lambat. Bukan tidak ada, lambat. Jadi makanya yang paling banyak tertipu bukan laki-laki, yang banyak tertipu itu perempuan. Satu daripada Nigeria. Macam mana laki-laki Nigeria tuh boleh menipu perempuan-perempuan kita di sini, bawa lari duit dan hartanya. Adakah dalam akhbar? Baca tak? Ya Allah Arhamar Rahimin. Dia cerita tentang kekurangan duit, dia cerita bahwasanya dia pakar spesialis, dia cerita ada usaha, dia cerita ada proyek, dia cerita tentang apa? Bagaimana perempuan boleh tergiur dan juga boleh terbabit sehingga mampu untuk menyerahkan harta dan kekayaannya 3 minggu ke depan laki-laki itu sudah menghilang daripada dunia. Siapa yang jadi mangsa? Perempuan. Laki-laki jarang boleh terperangkap seperti itu. Bukan tidak ada. Itu perbedaannya. Jadi Nabi kita bersabda perempuan itu kurang akal. Mana buktinya perempuan kurang akal? Mau digambar bugil di khalayak orang ramai. Misalnya pameran kereta baru. Siapa yang berdiri di depan kereta baru? Perempuan. Pakai nikop? Enggak. Pakai setengah bukil. Suruh menari-nari. Memang sekarang ini juga sudah ada pemilihan laki-laki tampan. Kalau dulu yang ada pemilihan ratu cantik, itu disuruh apa saja mau. Menari kah? Pakaian dalam kah? Menari dalam sungai, dalam kolam kah? Apa yang diinginkan oleh pihak penganjur untuk menjuarai sebagai aspek terpilih untuk menjadi wanita yang tercantik di negara itu atau untuk kelas dunia, mereka mau. Mudah diperangkap. Kenapa? Kurang akalnya, sabda Nabi.
Tuh, coba nanti balik rumah atau pergi sebuah kedai runcit. Coba tengok di kedai runcit itu banyak mana iklan-iklan barang produk yang dijual tuh ada gambar laki-laki. Banyak mana? Ada mencis saja gambar laki-laki. Kalau sabun semuanya gambar perempuan. Pelek semuanya gambar perempuan. Kereta-kereta mewah semuanya dipamerkan dan dipropagandakan. Diiklankan pun juga oleh perempuan. Perempuan mudah diperalat. Satu yang pertama, nakis satu aklin wadin, itu yang tadi itu ujung hadis itu kurang agama. Dari sudut mana kurang agama mereka? Nabi kita bersabda, alaisa, tidakkah betul dalam sepanjang bulan itu dia tidak sembahyang selama 15 hari? Puasa tidak, sembahyang tidak. Salatu khairun minan naum. Kita laki-laki kena bangun. Sebab subuh kita bangun, saban subuh kita sembahyang. Tapi jadi perempuan enak. Allah, 10 hari cuci. Senang, boleh tidur malam sampai pukul 9, sampai pukul 10, sampai tengah hari. Tidak terhalang dengan azan berkumandang. Kita laki-laki azan berkumandang, kena bangun, kena ke masjid, kena sembahyang. Perempuan santai saja. Kadang-kadang lagi asik-asiknya sama-sama menonton. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Dia boleh terus menonton, kita turun ke masjid dulu untuk melaksanakan sembahyang. Ketinggalan dengan cerita film yang dipertontonkan. Itu nasib kita laki-laki. Tapi kita daripada berbagai aspek, kita di atas atau melebihi daripada mereka. Dari segi keuntungan dan kenyamanannya, nyaman perempuan. Masya Allah, tabarakallah, tidak sembahyang selama 1 minggu. Puasa tidak, baca Quran tidak, i'tikaf tidak. Kemudian dengan sembahyang pun juga tidak. Sementara kita laki-laki tidak ada masa cuti. Kalau seandainya ada laki-laki yang tak ke masjid, ada laki-laki yang tak sembahyang, abang uzur. Itulah pertanyaannya. Jangan sampai seperti perempuan. Jangan sampai nih adik-adik nih semuanya. Saya tanya dulu, jawab. Kalau kita buat lagu yang azan tuh pada tiap sudut masjid, di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang di situ. Muadzin yang di sini dulu di Madinah, Masjid Nabawi, tahun terakhir rasanya tahun 75-76an. Muadzinnya ada 4 di 4 penjuru. 4 penjuru, 4 tiang 4 menara masjid, ada 4 muadzin yang mengumandangkan azan. Yang walaupun asalnya 4 muadzin di menara, tapi sekarang ini tetap juga dengan menggunakan sound system atau dengan menggunakan speaker, tetap juga dikumandangkan dengan 4 orang muadzin. Itu kalau tidak salah berakhirnya pada tahun 75, 76, 77-an. Situ Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ Allahu Akbar, Allah. Ujung sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah kan? Betul kan? 4 lagu kan? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tunggu saja. Senyaring apapun, semerdu apapun, seindah apapun, sehebat apapun, tidak akan ada yang selain daripada manusia yang masuk ke dalam masjid. Tunggu saja. Takkan mungkin ada nanti berbondong-bondong atau juga begitu ramai kumpulan daripada lembu kah, kerbau kah, kambing kah langsung masuk menuju masjid. Itu tidak pernah kita lihat. Nah, kalau manusia pun juga tidak masuk ke masjid saat ketika lantunan tadi itu dikumandangkan, apa bedanya dengan mereka? Dia kata, kenapa Pak Haji tak pergi ke masjid? Jangan ngopat-ngopat orang, kata lembu. Tak boleh, jangan komplit dengan manusia. Dosa tuh. Awak tanya diri pribadi awak lah. Awak kenapa tak ke masjid? Bukan aku yang dipanggil. Udah kalau bukan kamu yang dipanggil, kenapa kamu komplain? Udahlah, sebab kalau saya sih tak ke sana sebab bukan saya yang dipanggil, bukan ditujukan kepada saya. Awak kenapa tanya-tanya macam tuh? Ya sama sih, kita sama. Itu juga bukan kepada saya dan bukan aku yang dipanggil.
Jadi kata mereka, tapi kenapa manusia juga sama semacam kita? Kenapa mereka tidak masuk? Kenapa mereka tidak sembahyang berjamaah? Kenapa mereka tidak ke masjid? Tak tahulah, kata kambing. Tapi saya rasa mungkin lebih kurang mereka itu seperti kita kok. Tuh. Allah tak singgah pada saat ketika dan berkumandang dan tidak ada keuturan dan tidak ada cadangan untuk melaksanakan sembahyang berjamaah di tempat-tempat yang dituju. Dua hadis terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifa hibtu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alu al-hajj غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. Sarif, kalau pada tahun 75-an ke atas kawasan tempat itu disebut dengan Wadi Fatimah. Situ ada kawasan mata air dan jemaah haji pun pada masa-masa dahulu dibawa berziarah, berdua melawat datang ke sana. Sekarang tempat itu sudah tidak jadi kunjungan para jemaah haji, tidak jadi tempat lawatan orang ramai. Jadi Sarif tempatnya di kawasan Wadi Fatimah, jarak antara Wadi Fatimah, setelah Wadi Fatimah itu nama kawasan tempat namanya Jumjum. Jumjum. Lepas Jumjum itu baru Tanim. Baru Tanim. Jadi kira-kira dalam 25 km lah. 25 km dan di sana juga kubur Sayyidatuna Maimunah. Sayyidatuna Maimunah berkubur tengah jalan. Nama tempat namanya Sarif. Jadi pada Sarifah, pada saat Sayyidatuna Aisyah sampai ke kawasan situ, falahitu, aku kedatangan udzur. Pada waktu saya sampai ke sana pada masa pelaksanaan Hajjatul Wada, beliau udzur. Jadi nampak kelihatan sedih, nampak kelihatan tidak stabil. Maka Nabi kita tanyakan, anefisti, apakah kamu udzur? Ya Rasul. Nabi kita bersabda, "Daka syai'un katabahullahu ala banati Adam." Itu sesuatu yang telah Allah tentukan, Allah tetapkan kepada wanita Adam. Jadi pada waktu itu Nabi kita perintahkan Sayyidatuna Aisyah untuk meneruskan perjalanan ibadah haji, ghaira alla tatufi wala tusalli. Hanya kamu tidak boleh tawaf dengan sembahyang. Jadi perempuan semasa uzur muslimat di belakang pada masa pergi ke Mekah nanti, kalau pada waktu sampai ke Mekah tetap saja wajib berniat ihram haji atau umrah dari sana, yang walaupun dalam keadaan uzur. Jadi semua yang dikerjakan oleh orang-orang yang berihram, perempuan uzur boleh melakukannya. Niatnya, talbiyahnya, zikirnya, doanya, wukufnya, Muzdalifahnya, melontarnya, bermalamnya, semua amalan dalam pelaksanaan ibadah manasik haji itu boleh dilaksanakan oleh perempuan uzur. Yang tidak boleh hanya dua saja, jangan tawaf, jangan sembahyang. Jadi selepas sampai di miqat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bapak, kayaknya saya uzur, Bapak. Hah? Uzur? Yalah, ini kan hari yang ke-21, Bapak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah syaitanir rajim. Apa, Bapak? Papa kenapa tahu-tahu begitu? Papa punya harapan kita pergi umrah bersama ini, kita boleh bersama 1 minggu di Madinah, supaya nanti anak kita bagi nama Madani kalau laki-laki dan Madaniyah kalau perempuan. Kenapa kamu uzur? Ya Allah, Papa, kan saya sudah 23 hari nih masa bersih. Kenapa awak tak beritahu aku? Bagilah lampu kuning dulu sebelum lampu merah menyala. Itulah Papa. Masa Papa tak sadar? Misal saja itu perbualan. Jadi macam mana? Pada waktu sampai ke Mekah kena berniat di situ. Oh, nanti bila nak tawaf selepas bersih. Sampai ke Mekah kena tunggu sebagaimana uzur kita di sini, tak ada bedanya. Dan lepas bersih mandi baru melaksanakan tawaf sa'i, kemudian baru bertahlul. Tapi kalau seandainya keuzuran tadi itu datangnya pada waktu selepas melaksanakan tawaf, maka dengan sa'i boleh dilaksanakan dan juga dengan pelaksanaan ibadah umroh boleh dikerjakan, dilanjutkan sampai kepada tahallul.
Jangan sekali-kali gara-gara karena udzur akhirnya tidak berniat ihram. Kalau tidak berniat ihram, maka perempuan itu akan kena dam mujawazatul miqat. Damnya tebusannya dengan 1 ekor kambing. Nah, habis. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. Sesungguhnya wanita-wanita nifas menunggu masa penantian mereka nifas sampai bersih di zaman bagi Nabi selama 40 hari. 40 hari masa nifas, ada pendapat mengatakan itu adalah hitungan masa yang paling banyak. Sementara dalam mazhab kita 40 hari itu adalah yang sederhana, kebanyakan dan kebiasaannya, bukan jangka waktu yang paling banyak. Jangka waktu nifas yang paling banyak 60 hari. Kebiasaan dan kebanyakannya 40 hari. Ikut kebiasaan sampai kepada 40. Tapi kadang-kadang ada dengan sebagian kurang daripada 40. Yang perlu kita tahu daripada 3 jenjang waktu tadi itu, kurang daripada 40, lebih daripada 40. Lebih daripada 40 kalau menurut ulama Syafi'iyah itu masih dikatakan darah nifas. Menurut ulama Hanabilah itu sudah menjelang masa darah isti'adhah. Kurang daripada 40, sepakat ulama mengatakan itu adalah masa nifas. Jadi kalau Allah takdirkan, kalau Allah tetapkan uzur istri kita dalam seminggu, masa nifasnya tidak pernah lebih daripada dalam 20 hari. Alhamdulillah, lepas melahirkan alhamdulillah bersih selama 20 hari. Syukur, alhamdulillah. Senyum lebar suaminya, masya Allah, tabarakallah. Sebab suami sudah boleh buka puasa, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, syukur. Istri pun terampak, pelik. Haji, sujud apa pula? Allah, dapat bisnis baru ya? Enggak. Untung banyak? Enggak. Terpilih sebagai timbalan Perdana Menteri? Enggak. Habis kenapa sujud? Ya Allah, abang sujud kena awak untuk kali ini bersih selepas 20 hari. Yang biasa-biasanya selepas 60 hari. Itu musibahku bro itu. Sekarang ini alhamdulillah. Bagaimana bang tak bersyukur? Selepas 20 hari kamu sudah bersih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Tapi abang belum wudu lagi. Astagfirullah, abang pun tak perasan. Rasa-rasa abang sudah berwudu kemarin itu. Ya kemarin memang berwudu. Sekarang udah batal 13 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi macam mana? Boleh tak? Kalau istri kan, kalau nekat, tak boleh. Pantang dulu 40 hari. Itu jangan ikut mazhab mak. Ikut mazhab mak kena pantang 40 hari. Jangan ikut mazhab mak, ikut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab kita, kalau istri kita bersih sebelum genap 40 hari, istri sudah boleh melayan suaminya. Suami sudah boleh bersama istrinya yang walaupun belum genap lagi hitungan darah yang keluar 40 hari. Tapi dengan syarat petanda-petanda yang menunjukkan dia sudah bersih itu wujud. Jadi sudah keluar keputihan. Nah silahkan saja untuk bersama dengan pasangannya, tidak mesti menunggu sampai berakhir masa pantang. Tapi katanya kadang-kadang menggauli istri sebelum genap masa pantang 40 hari yang walaupun sudah bersih, itu akan memberikan efek samping dengan kesehatannya, memberikan kesan yang tidak baik. Itu nanti dipastikan kepada pakar-pakar spesialis. Habis. Satu lagi. Mu'adz radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun qala ma fawqal izar. Jadi Sayyidina Mu'adz bertanya, apa saja yang diperbolehkan bagi laki-laki terhadap istrinya kalau pada posisi dalam keadaan udzur. Nabi kita bersabda yang di atas daripada izar. Maksudnya yang di atas daripada ukuran yang tertutup antara lutut dengan pusat. Itu yang dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah.
di mana dengan mereka berpaduan kepada hadis tersebut, halal bagi suami dengan istrinya di waktu uzur, itu adalah bagian yang di atas daripada izar, artinya di bawah lutut dan juga di atas daripada pusat. Itu boleh. Abang nak buat lagu mana di situ? Boleh. Yang tidak boleh kawasan itu saja, itu kawasan terlarang. Tulisannya awas maut, awas mati. Nah, dilarang masuk. Kenapa? Kalau masuk di situ nanti akan kebakaran. Jadi kalau kita, ada juga sebagian ulama mengatakan boleh buat apa saja kecuali jima. Itu kepada siapa? Kepada orang yang mampu untuk mengawal nafsu dan keinginan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu cerita. Muka surat. Dua 24. Pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. 5 orang memperkosa seorang perempuan. Coba sebelum, mudah-mudahan anak-anak uji ingatan anda dulu. 5 orang memperkosa perempuan. Ternyata kelima-lima yang memperkosa tadi itu dengan hukuman yang berbeda-beda. Yang pertama dikenakan hukuman mati, pancung lehernya. Yang kedua dikenakan hukum rajam, dilontar dengan batu sampai mati. Yang ketiga dikenakan sebatan, hanya setakat dalam 100 kali dan ditransfer selama 1 tahun. Yang keempat tidak dikenakan hukuman apa-apa. Apa yang kelimanya mau? Coba baca, nanti kita uraikan. Lupa 1, Anda dapat 4 dari itu. Itulah. Diriwayatkan bahwa Muhammad bin Hasan yang bertanya kepada Imam Syafi'i untuk menguji kemampuan beliau. Muhammad berkata, ada 5 orang lelaki yang memperkosa seorang perempuan. Lalu kelima-lima orang ini mendapat hukuman yang berbeza. Hukuman bunuh untuk lelaki pertama, rejam untuk lelaki yang kedua, sebat untuk lelaki yang ketiga, dan bagi lelaki yang keempat setengah hukuman sebat. Tetapi lelaki yang kelima tidak dihukum apa-apa. Oke, saya jawab. Saya jawab. Jadi yang pertama dibunuh, yang kedua dirajam, yang ketiga disebat 100 kali, yang keempat setengah hukuman, yang kelima bebas daripada hukuman. Yang dibunuh tadi itu sebab dia beranggapan halal melakukan hubungan di luar nikah. Itu berarti murtad. Dia beranggapan halal, dia menzinai perempuan tadi itu, maka hukumannya akan dijatuhkan kepada laki-laki tadi itu adalah hukuman qatal, akan dipancung lehernya karena dia sudah menjadi murtad, menganggap zina itu halal. Sementara yang kedua akan dijatuhkan hukuman rajam sebab karena dia sudah pernah kawin, sebab dikenakan karena dia muhsan, sudah pernah melangsungkan akad nikah yang sah dengan perempuan dan pernah melakukan hubungan itu secara halal. Maka pada waktu dia terbabit melakukan zina, dirinya akan dirajam sampai mati. Sementara yang kena sebatan tadi itu adalah bujangan. Anak laki-laki yang masih bujangan melakukan hubungan zina, itu hukumannya bukan dirajam, tapi disebat. Bukan sebatan punya kerajaan, bukan. Sebatannya hak kerajaan itu 3-4 kali saja sudah hilang kejantanan laki-laki. Bukan macam tuh. Sebatannya dengan selendang, satu dengan selang wang, yang satu dengan rotan, yang satu dengan kasut, yang satu dengan selepak. Macam itu sebanyak 100 kali. Maaf, ya betul 100 kali. Minuman 40 kali dan kazab 80 kali. Yang ketiga akan dikenakan sebatan sebanyak 100 kali. Sementara yang keempat separuh rajam itu adalah hamba sahaya. Sedangkan yang kelima orang gila, tidak kena hukuman apa-apa. Coba betul tak? Dapat berkah berapa? Nanti abang bagi hadiah ke saya. Kalau betul jawabannya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa lelaki pertama ialah kafir zimmi, yang apabila memperkosa seorang perempuan muslimah bermakna dia telah melanggar perjanjian sehingga harus dibunuh. Kafir zimmi pertama, murtad pun juga sama, tidak ada bedanya. Nah, yang menghalalkan zina kafir pun juga seperti itu. Nah,
Manakala lelaki yang kedua ialah orang yang sudah kahwin dan hukuman untuknya ialah rejam. Lelaki yang ketiga pula ialah orang yang merdeka dan belum pernah berkahwin, maka hukuman baginya disebat. Lelaki yang keempat ialah seorang budak dan hukumannya yaitu hamba, dan hukumannya setengah daripada orang dewasa yang merdeka. Budak atau hamba? Ini yang dimaksudkan di sini. Lelaki yang keempat ialah seorang budak dan hukumannya setengah daripada orang dewasa yang merdeka. Budak itu budak hamba saya lah. Lelaki yang kelima ialah orang gila sehingga tidak berhak mendapat hukuman. Ya, orang gila senang lah dia nak buat lagu apa saja, dia tak ada akal. Orang gila itu sama aja dengan kambing, ya. Sama dengan keledai. Jadi pernah suatu ketika salah seorang daripada hamba Allah itu masuk ke masjid. Entah macam mana dia tidak boleh menahan keadaan. Terberak dalam masjid. Orang pada marah semuanya. Marah betul. Awak apa? Oh, semuanya menjerit-jerit. Jadi kata dia, seandainya kucing yang berak, kalian marah tak kucing? Apa kalian seksa, azab? Kalau seandainya keledai masuk ke masjid dan buat benda macam tu, apakah kalian akan hukum keledai, perli keledai, sumpah keledai, cerca keledai? Tak lah. Oke lah, kalau kalian tidak berbuat macam tu dengan keledai, anggaplah aku macam keledai. Jadi bebaskan aku daripada hukuman tadi. Sebab dia juga terpaksa juga buang air besar di dalam masjid. Jadi orang gila kalau melakukan benda-benda semacam itu, dia tidak ada hukuman apa-apa. Tapi kalau seandainya anak kecil yang melakukannya bagaimana? Anak kecil akan dikenakan hukuman takzir. Habis. Allahu Akbar. Panjang. Pendek aja. Oke, pendek aja. Dari manakah makanan ini? Dari manakah makanan ini? Abu Muslim Al-Khawlani membawa 1 dirham uang membeli gandum untuk keluarganya. Beliau membawa karung bagi keperluan tersebut. Ketika beliau singgah di sebuah tempat untuk membeli gandum itu, datanglah seorang pengemis yang meminta-minta kepada beliau sambil berkata, bersedekahlah kepadaku. Sedekahlah padaku, bantulah aku, tolonglah aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti Allah akan gantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Kesihanilah aku, sedekahilah aku. Allah, aku juga punya uang sebenarnya setakat 1 dirham. Akhirnya Bang Muslim tadi itu lari daripada kawasan situ, cari kedai runcit lain. Tak nak berbelanja di Maidin, cari tempat lain. Setelah sampai ke tempat yang kedua, ada lagi pengemis di situ. Bantulah aku, sedekahlah kepadaku, tolonglah aku, tolonglah orang miskin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada kali kedua itu atau pada kali ketiga, tanpa pikir panjang lagi, uang yang 1 dirham tadi itu beliau bagikan kepada pengemis. Tinggal tadi matikan, tadi sudah saya matikan tadi ini. Tapi tak bunyi kan? Tadi udah dimatikan. Tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunggu punya orang punya sendiri pun tadi matikan. Pada muka. Enggak, setan masuk ke dalam poket saya kata. Jadi Maulana Mu'tasim, ini handphone ini memang minta maaf ya. Handphone saya ini handphone tahun sebelum penjajahan. Jadi tak ada satu pun yang bagi-bagi handphone bagus. Dirayu, dirawat, dibujuk-bujuk. Bagilah handphone cantik. Bagilah yang ada kamera, yang ada apa. Dikecilkan model lama nih. Makanya saya tak nak keluarkan handphone. Kalau tadi saya nak matikan, tahu mati saya keluarkan baterainya tadi itu udah. Saya keluarkan sini dah mati dah dia, alhamdulillah. Minta sama yang hasanah tak bagi. Hak sini pun tak bagi, hak situ juga tak bagi. Katanya nanti habis lengah lah, nanti tak ngaji dah, tak belajar dah, pas segala macam, sibuk dengan WhatsApp saja, jawab WhatsApp, tengok WhatsApp. Tapi kalau handphone ini memang aman. Saya datang ke rumah pun saya lempar begitu saja. Tak apa-apa, kuat tuh, aman. Dekat Pak. Aman. Salah masih oke lagi. Kadang-kadang terpecah semuanya, terkeluar, baterainya keluar, prepare-nya keluar, macam ini dah keluar semuanya. Tapi masih oke lagi nanti insyaAllah. Kalau rusak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi insyaAllah tidak. Jadi cerita lama yang pernah saya ceritakan dahulu dengan Syekh Maulana Mu'tasim. Beliau kalau dengar bunyi handphone langsung mencari setan.
Ada aja impor siapa saja. Setan. Ini bukan depan 1000 orang seperti kita sekarang ini. Nah, ini depan 30-40 orang jamaah tabligh pada masa ijtima. Kalau kedengaran bunyi handphone mesti belum menjerit. Pada suatu ketika bunyi handphone daripada poket beliau. Macam tadi itu. Jadi kata beliau, setan masuk ke dalam poket tuh. Jadi paling tidak selamatkan beliau daripada. Nah kembali. Jadi nah buat aku mana? Kok ada lagi? Astaga, dah bagikan. Tapi jadi masalah di karung ini mau diisi apa? 1 dirham duit tadi itu untuk beli gandum, Sekarang mau diisi apa? Duitnya udah habis, jadi sedekahkan. Jalan sambil ngelamun, pegang, angguk, jalan. Terus sampai ke tempat penggeragajian. Tahu tempat penggeragajian? Yang mau dilama tuh. Yang sekarang nanti yang sekarang dulu kadang-kadang berdua orang kan, satu sana tarik menarik, alhamdulillah. Buka karung, masukkan serbuk geragajian tadi itu ke dalam karung, isi sampai penuh, ikat, bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa, jalan. Tapi jangan balik jam begini. Kalau balik begini istri belum tidur lagi. Tunggu agak larut malam sedikit. Dalam pukul 10-an, pukul 11-an, atau agak larut. Jadi pada waktu sampai ke rumah, perlahan-lahan, kan orang bersalah itu memang begitu. Orang salah itu mesti dia bimbang, risau, takut, dakduk, hati ada begitu. Karena dia berasa bersalah. Buka pintu pelan, lepaskan karung tadi itu, letak depan pintu, lari dia lagi. Assalamualaikum, salam. Tak berani kejut istri, tak berani salam kepada istri. Abah Muslim Al-Khalaq. Mudah-mudahan itu ceritanya. Abah Muslim langsung saja lari. Jadi selepas beberapa waktu kemudian, udah tengah malam nih, pukul 2-an. Mau tak mau kena balik rumah juga. Rumahku, sorgaku, baiti, jannati. Kena balik rumah. Tapi hati bimbang. Nah rasa kalau istri kita sekarang dalam keadaan semacam tuh, mungkin kita sudah dihadang dengan sapu hitam tuh, dengan sapu atau dengan sapu lidi atau dengan apa. Karena kita nipu istri. Tapi belum begitu masuk rumah, assalamualaikum. Begitu rumah dibuka, mungkin seperti kita lagi adakan peringatan hari jadi. Begitu rumah dibuka, happy birthday to you, sana hilwa. Tak begitulah. Itu tak ada dalam cerita. Yang ada dalam cerita tadi itu begitu sampai ke rumah, Allah, aroma bau roti, hawara, bau masakan sedap. Jadi sehingga pada waktu sampai ke rumah tadi itu, istri belum makan apa-apa lagi. Sajian roti macam-macam jenis makanan terhidangkan di atas meja. Abah Muslim pun juga bertanya-tanya, Makci, Bu, yang ayang dari mana roti ini? Itu daripada tepung yang papa bawa tadi itulah. Hah? Tepung? Coba bang. Nanti bang kita coba sekali macam tuh. Mas suruh beli gula. Belanjakan duitnya, jangan beli gula. Mak suruh beli tepung, jangan beli tepung. Belanjakan uangnya, 5 ringgit lumayan. Kita boleh minum kopi, boleh beli apa saja. Jadi macam mana untuk ganti gula tadi itu? Cari serbuan kah, cari pasir kah? Kalau abang memang orang yang berkeramat, sampai ke rumah jadi gula bang. Kalau tak jadi gula berarti kita bukan orang yang berkeramat. Abang Muslim tadi itu, yang walaupun serbukan, tapi begitu dibuka sama istri, jadi tepung dengan kuasa Allah. Maka daripada tepung atau daripada serbuan kayu, geragajian tadi itu Allah robah menjadi tepung waro, tepung yang terbaik. Dan dari situlah sajian roti yang dihidangkan pada malam harinya. Betul? Ceritanya? Coba lengkapkan. Lalu kita soalan dalam 15 menit. Beliau pun berusaha pergi ke tempat yang lain. Tetapi setiap kali beliau singgah di sebuah tempat, pengemis tersebut selalu mengikuti sambil berkata, bersedekahlah kepadaku. Begitulah seterusnya hingga akhirnya beliau pun memberikan uang dirham tadi kepada pengemis itu.
Kemudian Abu Muslim pergi ke tempat tukang kayu dan mengisi karung yang beliau bawa dengan serbuk kayu, lalu beliau ikat. Sesampainya di rumah, beliau meletakkan karung tersebut secara sembunyi-sembunyi kerana takut diketahui istrinya, dan beliau pun keluar semula. Ketika istrinya membuka karung itu, serbuk kayu tadi berubah menjadi gandum yang berkualiti tinggi. Istrinya pun membuat roti daripada gandum tersebut. Pada waktu siang, Abu Muslim kembali ke rumah dengan perasaan takut. Istrinya menyiapkan hidangan makanan untuknya. Setelah selesai makan, Abu Muslim bertanya, "Dari manakah kamu dapatkan makanan ini?" Istrinya menjawab, "Dari karung yang kamu bawa tadi." Dari karung yang kamu bawa tadi. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak pernah mengecewakan para kekasih-kekasihnya dalam keadaan semacam itu, karena beliau tidak mengecewakan fakir miskin, tak nak tolak hajat dan keperluannya. Maka pada waktu beliau bantu orang tadi itu, Allah bantu juga beliau untuk keperluan hidup yang beliau perlukan. Balasan daripada Allah seperti apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalau ada sebenarnya soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang perempuan dalam keadaan nifas ketika di bulan Ramadan, adakah perlu menggantikan puasa pada akan datang? Jadi macam mana dengan perempuan pada waktu dalam keadaan nifas di bulan Ramadan? Ya tentu tidak ada bedanya antara nifas dengan uzur. Sebab perbedaannya, kalau dengan sembahyang memang tidak wajib diqadha, tapi kalau dengan puasa itu ada perintah daripada Nabi yang mewajibkan kepada perempuan untuk mengqadha sembahyangnya semasa nifas dan juga semasa uzur. Jadi nanti selepas berakhir bulan Ramadan, selepas dia bersih, maka dengan puasa Ramadan yang tertinggalkan tadi itu wajib diqadha. Habis? Satu lagi. Ya, satu soalan saja. Ada yang lain? Terkait dengan hadis yang fil ladzi ya'ti imra'atun min ha'id yatasaddaq bidanab atau nisfi dinar. Di sini katanya mengikut pandangan Imam Syafi'i. Ini dia kata nak kamu sedekah dengan 1 dinar, setengah dinar bagi orang muslim ketika hari di sisi Imam Syafi'i. Tapi sini kata qad qala Syafi'i law kana hadha al-hadith thabitan akhadna bi. Jadi itulah syarah. Ya, syarah dia tidak ada. Dia mungkin salah paham mungkin juga. Jadi yang mutamat kalau ulama Syafi'i memang hampir ada kesepakatan. Kita wajib taubat saja, wajib istighfar, tapi sedekah tidak wajib. Jadi kalau ternukil seperti itu berarti kesalahan daripada mutarjim. Yang betul yang hadis subulus salam. Kalau seandainya sabit berarti alasan Imam Syafi'i tidak mengambil hadis itu disebabkan karena tidak sabit menurut beliau. Hadis itu mauquf. Oke, yang lain ada? Ada? Tidak ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Zukna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin